Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sadatul habaib al-afadil wal ulama al-ajilla wa ala ra'sihim Sayyidi al-habib Umar Abdul Aziz hafizahullah wa saddada khutah nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim matta'ana Allahu bi tuli umrihim. Asa yakun hadzal liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi sahfahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirpol Airut Polda Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran muslimin muslimat, mukminin mukminat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sepanjang umur maulid ini biasanya di darat saja. Baru malam inilah maulid air dan udara. Insya Allah daratnya berkah, airnya berkah, udaranya berkah. Majelis kita ini majelis apa? Nanti kalau ditanya orang, majelis diambil dari kata jalasa, artinya duduk. Majelis duduk-duduk. Majelis permusyawaratan rakyat. Saya bukan nyindir yang berdiri. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Kalau saya mau suruh duduk, saya suruh duduk. Nah, itu yang belakang aja minta bapak yang di depan duduk. Yang berdiri, yang duduk sama-sama dapat pahala insya Allah. Kalau berdiri, qoma. Tempat berdiri, maqam. Tampak kaki Nabi Ibrahim di depan Ka'bah disebut maqam Ibrahim, tempat berdiri. Maqam, tempat berdiri. Sampai di tempat kita, maqam jadi kuburan. Majlis, tempat duduk. Malam ini majlis, disediakan tempat duduk. Karpet terhampar berwarna hijau. Mudah-mudahan yang menyediakan karpet ini dapat karpet pula di surga nanti insyaallah. Majelis apa ini? Ini majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat. Arba'in 40. Mengapa mesti 40? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul umur 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cerita dalam Al-Quran wahyu dari Allah bahwa orang usianya matang berumur 40. Dulu profesor dapat gelar profesor setelah berumur 40. Falamma balagha, ketika sampai umurnya arba'ina sanah, 40 tahun, maka diambil 40 karena 40 adalah angka kesempurnaan. Laki-laki yang sudah sampai umur 40, perempuan yang sudah usia 40 tak juga bertaubat, ingatlah umurmu sudah sampai ambang batas. Mudah-mudahan yang hampir-hampir 40 segera bertaubat. Bukan berarti yang 17 silakan buat dosa. Artinya segera mengingat kematian. Bahkan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ketika sampai umurnya 40, ditinggalkannya jabatan, ditinggalkannya kekuasaan, membuat pondok kecil di tepi sungai Nil, malam tahajud berzikir mengingat Allah, siang puasa sunat menulis kitab. Muridnya Ad-Daudi berkata, guruku menulis kitab 500 juz, 500 jilid kitab. Begitulah jihadnya. Bukan berarti setelah 40 lalu mati. Saya tidak ingin selesai acara ini yang udah 40 bawaannya mau mati aja. Gimana Pak? Karamba kita di sungai gimana?
Tak saya urus lagi Pak Ustaz, dah 40 ini mau mati aja. Tetap bangkit semangat, tapi meninggalkan buatan dosa karena sudah umur 40. Ingat-ingat, banyak berzikir mengingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Nih, kalau ada yang nanya nanti kenapa 40? Karena 40 adalah puncak kesempurnaan. Maulid Nabi Muhammad SAW hijrahnya saja sudah 1439, 1440, lebih 1 milenium. Untuk apa diperingati terus? Kemarin tanggal 10 Muharram, 9, 10 Muharram. Bapak puasa? Nampaknya tak ada yang puasa. Puasa, namanya puasa Asyura. Kenapa kita puasa Asyura? Karena pada tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan menyeberang sungai Nil dan Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah. Peristiwa itu terjadi 3000 tahun yang lalu. Apa maknanya? Sudah terjadi 3000 tahun yang lalu tapi tetap diulang tiap tahun. 10 Muharram Asyura, 10 Muharram Asyura, 10 Muharram Asyura. Apa maknanya? Bersyukur nikmat Allah selamatnya Nabi Musa alaihis salam. Bersyukur nikmat Allah tenggelamnya Fir'aun LA. Apa itu? Laknatullah alaih. Lalu apa pelajaran dari sini? Kalau tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Musa boleh diulang 3000 tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa? Ada. Apa itu? Datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ulang tiap tahun. Ini Abdul Somad ngawur. Ini mazhabnya mazhab ngawuriyah. Dapat dari mana ini? Baca kitab judulnya Al-Hawi lil Fatawi, karya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, mengutip pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mengapa maulid diulang tiap tahun? Karena Allah menyuruh syukuri nikmat selamatnya Musa, tapi ada yang lebih besar, nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai capek. 3. Apa dia? Ada seorang laki-laki bernama Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Yang ceramah ini Abdul Somad. Abdul Uzza punya budak hamba sahaya bernama Thuwaibah. Hai budakku Thuwaibah. Ya Tuan, kau jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan berita ke rumah. Baik Tuan. Begitu anaknya lahir, datang Thuwaibah. Wahai tuanku, ya, anaknya sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Karena laki-laki senang betul Abdul Uzza. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak tak kenal. Kalau saya sebut nama kerennya, oh, Abdul Uzza. Siapa nama kerennya? Abu Lahab. Oh. Kata Abu Lahab, aku senang karena engkau bawa berita gembira. Adikku sudah meninggal dunia Abdullah, tapi nyawanya digantikan oleh anaknya Muhammad. Maka sejak hari ini engkau aku bebaskan, tak lagi jadi budak hamba sahaya. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Sedekah Abu Lahab saat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan seorang budak free, gratis. Seekor onta paling murah sekarang 50 juta. Seorang budak 2 kali onta 100 juta. Abu Lahab bersedekah maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang Sumatera Selatan bersedekah 100 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab.
Kalau di bawah itu Pak Ustadz, berarti di bawah level Abu Lahab. Lalu apa balasan Allah kepada Abu Lahab yang bersedekah 100 juta saat kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bermimpi Abu Lahab berjumpa dengan Abbas, saudara kandungnya. Hai Abu Lahab, ya, apa kabar engkau di sana? Aku masuk neraka. Ayatnya sudah jelas. Tabat yada abi lahabin wa tabba. Khuffifa alayya fi kulli itsnain. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah. Azabnya diringankan setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang di Palembang suka maulid, maulid sana, maulid sini, maulid arba'in datang, tapi tak sholat, di akhirat masuk neraka sama Abu Lahab. Setiap hari Senin azabnya diringankan. Kenapa? Karena dia masuk neraka, tak sholat, tapi diringankan disebabkan gembira menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz Somad ini ceritanya dari mana ini? Bukan saya ngarang. Itu diambil dari kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Sahih apa tidak sahih? Sahih. Penulisnya ahli hadis dari Makkah Al-Mukarramah. Siapa nama penulis kitabnya? Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Pernah Ustaz belajar ke dia? Enggak, nengok wajahnya aja. Waktu haji ke Makkah saya lihat wajahnya. Nengok sorbannya dari jauh. Tapi di Palembang ada muridnya langsung yang belajar berpuluh tahun kepada beliau. Inilah yang ada di belakang saya. Saya tak berani membelakangi, takut punggung berbisul. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki punya murid yang langsung belajar di Makkah, pulang ke Palembang. Inilah yang hadir pada malam hari ini, Sayyidi Omar Habib Omar Abdul Aziz, pimpinan pondok pesantren, sibuk, capek, lelah, banyak murid, tapi masih sempat datang kemari. Bukan mau mendengar ceramah, bukan mau mendengar tausiah, tapi karena ingin berjumpa dengan pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas apa tak jelas? Jelas. Belum pernah saya ceramah tak jelas. Kalau ada yang ngejek-ngejek saya di internet tak jelas, dia tak punya paket. Betul? 4. Sengaja saya ceramah pakai poin-poin-poin. Biar supaya mereka yang nyari-nyari kesalahan saya kan bingung dia. Catat, catat. 1, 2, 3, 4. Aku mau ngajar kalian, hai orang yang cari-cari kesalahan. Yang Ustaz tunjuk siapa? Kamera. Yang hadir di sini baik-baik semua insyaallah. 4. Apa dia? Bahwa majelis kita ini tadi ada 5 bapak-bapak membawa anak. Mau minta nama yang baik. Saya tengok namanya Muhammad Rizik. Saya tengok namanya Fauziah. Muhammad. Nama yang paling baik adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling baik adalah nama budak, hamba, sahaya, rendah, hina. Tapi kalau disandingkan budak itu dengan Allah, budak itu naik menjadi tinggi karena nama Allah. Budak bahasa Arabnya abdu. Sandingkan dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Yang tak percaya bahwa budak kalau disandingkan namanya dengan nama Allah naik derajatnya, malam ini dibuktikan. Budak dari tanah, rendah, hina, bau, hitam, jelek, tapi begitu disandingkan dengan nama Allah naik derajatnya. Mana buktinya? Nih naik ke atas. Makanya kasihlah nama anak macam nama yang tadi, Muhammad Rizik, Fauzia, Muhammad Altaf. Altaf dari kata lutf, lembut. Altaf, anak yang terlembut. Karena orang tuanya ingin anak itu nanti walaupun dia jadi polisi, polisi yang lembut. Lembut hatinya datang maulid Nabi. Bukan berarti lembut tak mau razia, bukan.
hukum negara tetap ditegakkannya. Bukan berarti lembut, pret, mana STNK PKB? Tak ada Pak, lewat aja. Bukan itu artinya. Lembut hatinya, hadir maulid Nabi, menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu bukan ungkapan agama Islam. Itu ucapan Shakespeare dari Inggris, penulis novel Hamlet. Yang betul adalah nama adalah doa. Ya Muhammad Altaf, wahai engkau anakku, aku ingin kau seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad Rizik, wahai anakku, aku ingin engkau seperti Nabi Muhammad dan engkau adalah rezeki yang terindah. Ya Fauziah, Fauziah diambil dari kata faza yafuzu, fauza fauzia, engkau yang menang karena mengalahkan hawa nafsu, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nama yang baik-baik. Minta barakah bersama Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz, minta kasih nama, minta doakan. Ini sekarang orang kasih nama, siapa nama anak? Christina Aguilera. Yang pusatnya itu Sumbul. Penyanyi. Nama anak kamu siapa? Camry. Hah? Merek sedan Toyota tuh. Gini Pak Ustadz, kebetulan anak saya ini lahirnya 17 Agustus. Apa hubungan sama Camry? Kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Tapi kasihlah di pangkal tuh embel-embel Muhammad Camry, Camry Abdillah, Camry Abdul Somad. Tak pula connect. Jangan sampai tak ada ciri Islamnya sama sekali. Kasih nama yang baik. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Potongkan kambing hari ke-7, kasih nama, potongkan rambut. Maka tadi Habib diminta motongkan rambut. Saya tengok potong. Dipotong Habib, ngambil barokah. Datang pula ayahnya yang bawa kurma. Minta tahnik namanya. Bukan teknik. Kalau teknik itu tadi kita politeknik. Ini tahnik. Kenapa tahnik? Karena anak dari dalam rahim itu, rahim tempat yang paling adem, ayam, tentram, nyaman. Makanya tak ada janin yang melompat keluar karena kepanasan. Tapi setelah lahir ke dunia, ada janin yang kedinginan, ada janin yang sampai biru bibirnya, maka dimasukkan ke dalam ruang pemanas itu. Apa namanya? Oven, apa? Inkubator. Saya pura-pura nanya aja. Pasang inkubator, buat sekian derajat Celcius, habis itu bidan asik main HP. Begitu ditengok bayi, masak. Cara memanaskan suhu badan bayi bukan dengan cara begitu. Alat itu bagus, sekarang sudah ada. Jadi gimana cara memanaskan badan bayi tadi Pak Ustadz? Saya diberi oleh Pak Dirpol Airut, Polda Sumsel, begitu sampai minum teh. Minum teh dulu Ustaz Somad. Tadi kami dari sungai kedinginan. Minum teh hangat langsung. Kenapa? Ada campur jahe. Tak mungkin bayi kita kasih jahe. Masa dia minum bandrek? Jadi gimana menghangatkan badannya? Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dikasih tahnik, kunyahkan kurma. Datang ayahnya tadi ngasih kurma, Habib Umar Abdul Aziz mengunyah kurma, lalu kemudian mengambil barokah air liur ulama yang dalam badannya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dia kasih ke bayi. Nah, saya tadi bingung, ini kurma ini kemana nanti Habib Umar Abdul Aziz ngasih? Rupanya yang dari mulut kasih ke bayi, sisanya ke bapaknya. Ada rekamannya nih. Bapaknya yang mau nanti saya kasih. Anaknya dapat barokah, bapaknya lebih besar lagi barokah. Mudah-mudahan lahir pula adik-adiknya nanti insyaAllah. Indah kehidupan di Palembang. Negeri para habaib, negeri para ulama. Cinta Maulidur Rasul. Mudah-mudahan sampai hari kiamat negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Tinggal lagi undang-undanglah kami motong akikahnya nanti. Mohon maaf besok saya tak bisa datang. Bapak ibu yang diundang datang, datang aja. Kok kenapa tak datang akikah? Takut makan kambing berkunang-kunang, mati. Jangan takut, baca doanya. Sebelum makan kambing itu besok, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku baca doa ini atas nama Allah. Tak ada yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Kambing itu di bumi apa di langit? Di bumi. Yang di bumi tak bisa memudaratkan. Makan. Nanti kalau kumat darah tinggi Pak Ustaz, saya tak tanggung jawab. Insya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majlis kita ini semuanya majlis berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, apa isi majlis kita ini? Isinya tak lain tak bukan adalah solawat, bukan somat. Ya Habibal Qalbi, Ya Rabbal Baraya, Ya Lijita bil Haqi, Rasulal Hidayah. Apa isinya ini? Saya tengok banyak yang ngangguk, entah paham entah tidak. Ya Habibal Qalbi, wahai engkau yang kami cinta, yang ada di dalam hati kami cinta di hati kami. Ya Rabbal Baraya, wahai engkau Allah, Rabbal Baraya, Tuhan Rabbnya semua makhluk di atas dunia. Ya Habibal Qalbi, Ya Rabbal Baraya, Ya Lijita bil Haqqi, wahai engkau yang datang membawa kebenaran Al-Quran dan Islam. Rasulal Hidayah, Rasul utusan yang membawa hidayah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Dinyanyikan oleh munsyid yang suaranya, saya tidaklah bisa macam itu, tapi coba-coba sedikit bisa. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan sahabat kita, supaya apa? Supaya mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca itu tadi apa yang dibaca oleh adik-adik anak-anak kita tadi? Yang dibaca mereka itu adalah syair-syair maulid. Ada syair maulid Diyaul Lami Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut Tarim Yaman. Murid-murid mereka langsung bersanad, berguru kepada mereka, kembali ke Palembang. Itulah dia Habib Ali Karar, kemudian Habib lupa pula nama Habib Mahdi Ibnu Syihab, ketua Front Pembela Islam Sumatera Selatan. Mereka ini belajarnya bukan dekat ke Yaman, pulang dari Yaman kemari membawa syariat Islam, diajarkan kepada adik-adik di kampus. Habib Mahdi membawa saya ke UIN, tadi pagi Habib Mahdi membawa saya ke Politeknik Sriwijaya, membawa saya kemari. Pokoknya di Palembang ini kemana saya ceramah, saya ini anggota ISIS, ikut sana ikut sini. Yang saya ikut Habib Mahdi, beliau membawa saya, mursyid. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka majlis kita adalah majlis solawat, majlis maulid. Ada maulid Adhiyaul Lami, ada lagi yang menulis maulid Pak Ustaz, ada maulid Diba, ada lagi Pak Ustaz, ada maulid yang dibaca oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, ada lagi maulid Pak Ustaz, ada maulid yang ditulis oleh ulama dari Al-Iskandaria, Alexandria, 200 km dari Kairo, bernama Imam Al-Busiri. Al-Busiri lumpuh, tak bisa buat apa-apa, hanya terbujur kaku di kamarnya, tapi dia ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya kertas, diambilnya pena, ditulisnya untayan syair baris demi baris. Syair sudah siap, judulnya belum ada. Apa judul yang cocok untuk syair ini? Tiba-tiba dalam tidurnya
datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan selendang, meletakkan di pundaknya. Selendang yang diletakkan di pundak bahasa Arabnya burdah. Maka dinamakan syair itu syair burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berkreasi para ulama, boleh ndak memuji-muji Nabi pakai syair-syair nih Pak Ustadz? Buka kitab Sunan At-Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Ketika ada sahabat Nabi memuji-muji Nabi, apakah Nabi marah? Jangan puji-puji aku, jangan puji-puji saya. Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka Hasan bin Sabit penyair memuji Nabi, sahabat memuji Nabi, tabi'in muji Nabi, ulama muji Nabi. Tapi ada hadis Nabi mengatakan, la tatruni kama atiratin nasara al-masih. Jangan kalian puji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Nasrani terlampau memuji Al-Masih. Dia katakan Al-Masih anak Tuhan. Nasrani Yahudi. Yahudi mengatakan Yesus anak zina. Karena Maria berzina dengan si Joseph tukang kayu. Yahudi kurang ajar mengatakan Isa anak zina. Sedangkan Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Yang satu terlalu menginjak-injak ke bawah, yang satu terlalu melambungkan ke langit. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan Isa pada porsinya. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih bukan anak zina, Al-Masih bukan anak Tuhan, tapi dia adalah Rasul, utusan Allah. Makanya di Al-Quran itu ada 2 surat khusus untuk Nabi Isa alaihi salam. Pertama, surat nama ibu Nabi Isa, surat Maryam. Yang kedua, surat nama kakek Nabi Isa, seorang laki-laki bernama Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Menikah Imran dengan Hannah, lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Hannah punya saudara perempuan, punya anak laki-laki namanya Yahya. Yahya punya ayah namanya Zakaria. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu menunjukkan Quran itu datang dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, pasti dibuat nama suratnya Aminah, Fatimah, Aisyah, Khadijah. Tapi nama-nama suratnya Maryam dan nama suratnya Ali Imran untuk menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam. Inilah majlis kita. Majlis kita majlis salawat, majlis kita majlis maulid, dan majlis kita adalah majlis zikir. Makanya yang hafal-hafal syair tadi ikut baca, yang tak hafal berzikir. Zikirnya terserah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau zikirnya afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan sampai kosong daripada zikir. Maka saya tengok Habib terus berzikir, yang membawa tasbih terus petik tasbih, yang tak ada buat tasbih tetap berzikir. Karena majlis kita adalah majlis zikir. Dari jam berapa Bapak duduk tadi? Maghrib. Jam 6, 7, 8, 9. Sekarang sudah jam 10. 4 jam duduk bernilai zikir. Amin. La yajtami' mala'un. Sekelompok orang berkumpul, yazkurunallah, mereka berzikir mengingat Allah. Poin yang kelima, majelis kita majelis zikir. Sekelompok orang berkumpul di Direktorat Kepolisian Perairan, Ditpol Airot Polda Sumsel.
Kok hafal Pak Ustaz? Saya baca atapnya. Sekelompok orang berkumpul. Apa kerja mereka? 3. Yadhkurunallah, yatsluna kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Berzikir mengingat Allah, membaca ayat-ayat Allah, tausiah ceramah. Dibalas Allah dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah pada para malaikat. Malaikat yang menjaga malam ini namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat, bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan tak mau tahu. Hai malaikat, ya, apa kerja mereka di Palembang tadi malam? Mereka berkumpul ramai-ramai, ya Allah. Apa yang mereka saksikan? Real Madrid PS Barcelona. Tak membawa apa-apa. Memangnya nanti kalau kau mati datang Messi bawa safaan. Mereka berkumpul di tanah lapang Direktorat Kepolisian Perairan Ditpol Airod Polda Sumsel. Apa kerja mereka? Mereka berselawat, mereka membaca maulid, mereka berzikir, menghidupkan syiar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat, ingat ribuan tahun lalu waktu aku mau menciptakan mereka, kalian komplain. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi dan berperang. Lihat, malam ini tak ada mereka yang berkelahi, tak ada mereka yang bertengkar, tak ada mereka yang caci maki. Mereka datang mengagungkan nabiku, mereka datang berzikir mengingat aku, padahal mereka tak pernah melihat surgaku, tak pernah melihat nerakaku, tak pernah melihat aku. Dan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Yang belum datang maulid, ingat, ini baru yang malam ke-22. Masih ada 18 malam lagi. Ajak tetangga, ajak kawan, ajak sahabat, kasih tahu dia, kami udah 22 malam dibanggakan Allah ke malaikat. Kau 1 malam pun belum, ayo ikut besok malam. Syukur-syukur kalau hidup besok pagi. Kalau mati, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan hidup itu tambahan amal soleh ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, biarkan kematian ini sebagai buat kami istirahat dari dosa-dosa ya Allah. Begitu cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dibuat 2 jalur Ustaz, 1 jalur dari depan, 1 dari belakang. Itu pesan dari Habib Mahdi. Kita buat 2 jalur, 1 dari depan, 1 dari belakang. Karena kalau cuma 1 jalur, ini jamaah akan menyerbu para habaib dan Ustaz. Begitulah mereka cinta. Bayangkan kalau yang datang itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita selalu berharap. Makanya tadi kita berdiri. Yang ke-6. Kenapa kita berdiri tadi? Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Berdiri kita semua. Marhaba diambil dari kata 3 huruf. Rahaba. Rahaba artinya tanah lapang. Marhaba, hati kami lapang menerima kedatanganmu ya Muhammad ya Rasulullah. Kenapa mesti berdiri? Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang demam. Duduk dia. Datang orang menyebut ulama besar Ibnu Tahman, ahli hadis. Ahmad bin Hanbal, ya, aku mendapat riwayat dari Ibnu Tahman. Ahmad bin Hanbal tegak.
Orang heran, engkau kan sakit, kenapa tiba-tiba engkau tegak berdiri? Apa kata dia? Tak layak ketika nama ulama besar disebut, kita tidak menghormatinya. Orangnya tak ada, namanya disebut dia berdiri. Apa kata ulama? Sedangkan nama ulama disebut saja Imam Ahmad bin Hanbal menghormati dengan berdiri, apalagi nama dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kita, pengagungan kita, takzim kita akan dibalas dengan surga Jannatul Firdaus. Ibu itu di tengah bapak-bapak itu ada pula bisa ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini, jihadnya luar biasa. Berapa sinetron yang tinggal malam? Bayangkan itu. Biarlah kita tinggalkan, karena kita mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan maulid demi sinetron, dapat syafaat artis di neraka jahanam. Siapa yang meninggalkan sinetron demi maulid, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pilih mana? Silakan, saya tak ngajak. Pilih aja. Hidup adalah pilihan. Wa nafsu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah berikan dua jalan. Kau mau masuk neraka silakan, kau mau masuk surga silakan. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita hidup ini memilih. Anak-anak muda yang datang malam ini, pilihannya sudah tepat. Padahal pacarnya sudah nelpon dari tadi sore. Yang kita jalan-jalan ya. Tidak, malam ini maulid bersama para habaib. Saya ikut maulid. Kalau gitu kita putus, silakan, tak apa-apa. Yang penting aku maulid. Jadi kita jalan-jalan kapan? Habis maulid kita jalan. Ini namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Kalau hijrah itu harus total 100%, betul? Nah, karena anak muda yang sudah ikut pengajian Habib Mahdi, yang sudah ikut pengajian Habib, maka kalian mesti hijrah total. Masalah jodoh tak usah kalian pikirkan, jodoh akan datang sendiri, betul? Nah, dua gendangnya, kalau tak ada gadis, nenek-nenek. Apa yang kalian takutkan? Ada ustaz, ada Habib, datang ke Habib Qasim, datang ke Habib Mahdi. Kalau segan dengan Habib Umar Abdul Aziz, ke Habib Mahdi datang. Habib, tolonglah kasih saya yang ada empat-empatnya, cantik, kaya, bangsawan, taat beragama. Insya Allah dikasih beliau. Tapi saya aja belum dapat. Saya udah menikah, udah. Yang lajang-lajang, mudah-mudahan yang lajang-lajang datang maulid ini ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini udah nikah. 7. Apa dia? Solawat tak bisa ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan solawat dalam solat, maka solatnya batal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas mau menyebut selawat, Allahumma sholli ala berbunyi HP. Lupa dia. Assalamualaikum warahmatullah. Batal solat. Dalam mazhab Syafi'i tak sah solat kalau tidak ada solawat. 8. Khutbah Jumat, naik khotib ke atas mimbar. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Turun dia, batal khutbah. Karena dia baru baca 4 rukun khutbah. Alhamdulillah, ayat, wasiat takwa, doa. Ada dia lupa 1. Apa itu? Solawat. Kenapa makmum tidak mengingatkan khotib? Karena makmumnya khotib berapi-api, makmum berair-air di bawah. Makanya dengarkan khutbah itu. Harus ada 5 rukun. Setiap anak lajang laki-laki mesti bisa jadi khotib.
Kalian hafal itu 5 khutbah, 5 rukun khutbah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Mana tahu nanti tiba-tiba pengurus masjid pengumuman karena khotib tidak hadir, kita salat zuhur saja. Kalian harus naik. Jangan saya naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu naik lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Qomat. Salat Jumat harus tetap ada. Selesai salat Jumat datang makmum. Pendek kali khutbah ente. Syukur aku bisa, kau tak bisa. Sholawat mesti ada. 9, berdoa orang. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan anak-anak kami ya Allah. Doanya tergantung antara langit dan bumi, tidak dibawa malaikat. Kenapa? Karena tidak ada sholawat. Makanya sebelum berdoa itu baca 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Sholawat. Andai tak kau baca sholawat, doamu tak sampai kepada Allah. Bukan Allah tak dengar, Allah tak mau dengar, karena tak kau sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah Ustaz Somad, Habib Mahdi, Habib Qasim, Habib enak, kalian kan bisa bahasa Arab. Kami Pak Ustadz, yang penting bahasa Arab cuma 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Habis itu bahasa Indonesia aja. Ya Allah, anak saya sedang kuliah di Palembang, jangan sampai dia kena copet, jangan sampai dia kena garong, jangan sampai dia kena tujah, jangan sampai dia kena preman, jangan sampai. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jangan sampai dia ngambil duit di ATM, tiba-tiba ada yang nepuk bahunya, tatap mata saya, tatap mata saya. Jangan sampai. Doakan, doa apa ya? Doa. Ustaz, saya kebetulan kalau doa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz, saya orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dina bojone orang teko piye wis ngalor ngidul ngetan. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Padang Pak Ustaz. Doa pakai orang Padang. Iko banyak banan kami mintakan anak pertama lomba laki, anak kedua lomba bina kampe baca rai pulau. Saya orang Palembang Pak Ustaz, belum belajar lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, tapi Allah tak mau dengar kalau tidak kau sebut nama kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang Madinah membawa kertas. Datang Umar manggil Sayyidina Umar bin Khattab, "Ta'al, sini." Apa itu? Taurat, wahai Umar. Umar bin Khattab menyobek. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Musa hidup, Musa yang hebat, yang membelah Laut Merah, di pungkulnya tongkatnya memancar 12 mata air, dia pasti ikut aku. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dia yang menjadi imam di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Dipandang ke belakang, Isa jadi makmum, Musa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum. Imamnya tak lain tak bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun berdoa menyebut nama dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling tua. Doa paling tua, doa Adam. Karena ketika Allah melarang Adam, la taqraba hazihi syajarah, jangan dekati pohon ini, pohon kuldi. Kalau kau dekati, kalau kau makan, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahumas syaitan, digoda setan, dimakannya buah kuldi. Tapi dia sadar dan bertobat. Dia mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Setelah itu ditambahnya doa itu. Apa kata Nabi Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku sebut kepada engkau doa ini berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi Adam itu berdoa, Nabi Muhammad udah ada apa belum? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, iya. Nama siapa kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Jadi Nabi Adam itu dari tanah, Pak Ustaz, ya. Nabi Adam dari tanah, kita pun dari tanah. Kalau memang sama-sama dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Yang baik-baik itu dari tanah bagus, yang jahat-jahat itu dari tanah sengketa. Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, fanafakhti fihi ruhi, kau tiupkan rohku ke dalam tanah. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepala aku. Lalu kulihat ada nama di tiang arsy bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa dan makhluk apa, tapi rasanya tak mungkin namanya bersanding dengan namamu kalau bukan dia punya kedudukan yang mulia. Aku memohon kepada engkau berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sampai hari ini berdoa tetap menyebut namanya. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama dia. Saya belum paham tentang tawassul nih Pak Ustaz. Ngapain sebut-sebut nama Nabi Muhammad? Langsung aja ke Allah, kenapa? Ada orang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya dari Palembang Pak Ustaz. Ada penting sebentar. Mohon maaf saya sibuk. Sebentar aja Pak Ustaz. Mohon maaf saya sibuk. Yang satu lagi nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada urusan Ustaz. Mohon maaf saya sibuk. Saya ini murid Habib Mahdi Pak Ustaz. Oh iya sebentar. Kenapa yang ini Ustaz bisa sempatkan? Karena dia menyebut nama orang yang saya kenal. Bertawassul dengan Habib Mahdi. Itu sekedar contoh aja. Bukan berarti saya diskriminatif, tidak. Artinya apa? Kita tidak dikenal Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menjadi dikenalnya karena banyak menyebut nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya yang malam ini belum berselawat, banyak-banyak selawat. Pulang dari sini ajak orang berselawat. Pulang dari sini datang pula orang mengajak kita ceritakan aib orang lain. Kabarnya si Anu sudah nikah belum punya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat. Malam ini kita ngobrol tentang si Anu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Berhentilah cerita aib, makan bangkai saudaramu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumu. Kau benci, kau tak suka, tapi menceritakan aib orang lain. Stop, berhenti. Banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan sampai salah pasang selawat. Tempatnya berselawat, ya berselawat. Tempatnya menjawab, menjawab. Jangan besok pas razia, prit. Mana surat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tak betul. Walaupun malam ini kita sudah bersama bapak-bapak dari kepolisian. Jangan kedekatan, keakraban dipakai untuk menyalahgunakan jabatan dan kedekatan. Setuju? Walaupun saya sudah foto dengan Pak Dirpol Airun, walaupun saya foto dengan Pak Kapolda, bukan berarti saya tak punya SIM. Ada. Kemana-mana saya bawa. Ini ada dompet. SIM A, SIM C. Walaupun saya naik helikopter. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Aqrabu majlisan, yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga Bapak Ibu duduk dekat bisa menengok langsung keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar Abdul Aziz, para habaib, para ulama, melihat wajah habaib, melihat wajah ulama adalah ibadah. Duduk paling depan, senang, bisa berhadap-hadapan, bisa bermusafahah, bisa berjabatan tangan. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum salatan
orang yang paling banyak bersolawat. Maka banyak-banyak solawat. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah solawat. Berapa? 3 kali. La ilaha illallah. Habib Munzir Al-Musawwa, majlis solawat teramai se-Indonesia. Kalau sudah beliau solawat, kakak kelas dari Habib Mahdi, sama-sama di Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Berapa kali beliau bersolawat satu hari? 5.000 kali sehari. Padahal beliau alim, habib, ulama. Kita STJ, status tak jelas. Kenapa tak berselawat? 3 kali pergi umrah, 3 tasbih tersangkut di mobil. Kaca spion. Makanya banyak mobil masuk surga. Avanza masuk surga, Innova masuk surga. Balik dari sini, cabut mobil, mohon maaf, kau udah banyak betul berselawat, gantian kita. Aku so, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, saya tengok ada juga yang cepat. Pelan. Saya malulah Pak Ustaz, gengsi pakai tasbih panjang. Saya kan bukan ulama, saya bukan habib. Pergi besok ke toko buku, cari tasbih digital made in China. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina. Besok hari Jumat banyak-banyak solawat. Aksiru, perbanyaklah as-salah, solawat alayya kepada hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kalian dari Palembang dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Palembang ke Madinah 9.000 kilometer. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam engkau? Engkau kan sudah mati dimakan cacing tanah. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam engkau? Apa kata Rasulullah? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Percaya Bapak Ibu? Banyak yang tak percaya. Ustaz Somad percaya bahwa jasad nabi tak dimakan cacing tanah? Percaya. Berapa persen? 1000%. Pernah Ustaz nengok? Enggak. Kok Ustaz percaya? Ada makam pahlawan di tengah kota. Dulu makam itu di pinggir kota. Karena kota menjadi besar, makam itu sekarang di tengah kota. Lalu pemerintah mengambil inisiatif makam dipindahkan di tempat perkebunan karet. Akhirnya digalilah makam pahlawan, makam polisi. Salah satu polisi tidak dimakan cacing tanah. Utuh jenazahnya. Nama tempat tak saya sebutkan. Takutnya besok datang ramai-ramai orang ke situ. Utuh jenazahnya tak dimakan cacing tanah. Ditanya ternyata orang ini istiqomah baca Quran, rajin berselawat, rajin berzikir. Apa yang ditunjukkan Allah? Jangankan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang manusia biasa, bukan siapa-siapa, bukan ulama, tapi kalau dia cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun jasadnya tak dimakan cacing tanah. PLTU, pembangkit listrik tenaga air, PLTA, Koto Panjang, antara Riau dengan Sumatera Barat. Maka diumumkan kepada seluruh penduduk desa, hai masyarakat, gali kubur kakek-kakek kalian, karena ini akan menjadi PLTA, kolam besar. Karena kalau tidak digali makam ayah, makam kakek, makam buyut, nanti mau ziarah kemana pas mau bulan suci Ramadan? Tak mungkin baca Yasin ke kolam. Yasin depan kolam. Akhirnya masing-masing lah menggali makam kakeknya. Salah satu makam yang digali, makam Mursyid Syekh Tariqah An-Naqsyabandiyah. Pas digali Ustaz Somad, apa yang terjadi? Jangankan dagingnya, jangankan pipinya, kain kafannya pun tak dimakan tanah. Utuh, bersih.
seakan-akan baru meninggal kemarin sore. Nyata Allah ingin menunjukkan, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak percaya bahwa jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Nih bukan Nabi, bukan wali, tapi orang biasa. Allah memuliakan dia. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kalau kita berzikir, berselawat, cinta Nabi, mati pun kita tak dimakan cacing tanah. Sebaliknya, ada orang yang tak peduli kepada ajaran Nabi, masih hidup, masih bergerak, udah dimakan cacing tanah. Belum mati udah dimakan cacing. Masa iya Pak Ustaz ada orang belum mati udah dimakan cacing ya? Nah, siapa itu? Orang kena diabetes mellitus. Mohon maaf yang kebetulan udah kena itu. Saya tak pandai sindir-menyindir. Jangan tersinggung kalau dengar saya ceramah. Beberapa jamaah yang tersinggung dengar saya ceramah, pulang dari ceramah, mati. Bukan saya hebat, enggak. Memang jasad jenazah, ajalnya sudah sampai. Kita insya Allah mau mati kapan tak penting. Yang penting mati dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itulah makna ucapan adinda protokol tadi. Kita keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Amin. Kenapa beliau berani mengatakan keluar dari majelis ini bersih dari dosa? Itulah dalilnya yang ke-11. Man shalla alayya salatan, berselawat kalian satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersih dari dosa-dosa keluar dari majelis ini. Tapi hutang tak lunas. Nah, jangan pulang dari sini, bro, gimana hutang ente? Udah bersih udah. Dosa silap salah kepada Allah, banyak-banyak bersolawat. Kira-kira mengumpulkan orang sebanyak ini, seramai ini, siapa yang sanggup? Mohon maaf nih Pak Dirpol Airut, jangan tersinggung. Ini masyarakat ramai datang ini memang dipaksa hadir atau gimana? Karena pernah saya ceramah di salah satu kota, waktu itu video belum viral lagi, di Islamic Center. Malam itu jamaahnya 3.000 orang PNS semua. Saya pun heran. Kok ramai sekali. Selesai acara semua nyari absen, rupanya tanda tangan. Tapi orang bisa ramai begini acara maulid, apa yang membuat mereka datang? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang salah sangka, mereka datang karena sayang sama Ustaz Somad, mereka datang karena mendengar tablik akbar. Mereka ini ngaji dengan para habaib. Habib ngajar ke sana sudah berapa lama? Sejak 2012, sejak 2000 sekian. Mereka yang datang bertungkus lumus, kata orang Melayu, bersusah payah, datang dengan segala kesulitan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Setelah jamaah ramai berkumpul, barulah datang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Jarang-jarang saya dipanggil kiai. Kiai ini syaratnya berat. 3 syarat kiai. Yang pertama bisa baca kitab kuning. Yang kedua punya pondok pesantren. Yang ketiga bini 2. Jadi jangan saya panggil kiai, ustadz aja cukup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini adalah buah dari pengajian para ulama, para habaib, bapak-bapak kepolisian pakai seragam, bapak-bapak dari PNS ASN, bapak-bapak yang punya jabatan, datang kemari. Tidak lihat status sosialnya apa, tapi hatinya sama. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal
Iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, kotor, jahat, hitam, maka seluruh badan menjadi hitam. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung hati. Dan hati itu sudah diisi dengan solawat setiap hari. Tak sayang, tak kenal, tak cinta, maka kenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadir di majelis maulid. 22 malam sudah berlalu, 18 malam masih tersisa. Kalau ada maulid, jurusnya 4: datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah SWT. Tapi rasanya dari ujung ke ujung saya tengok tak ada mengantuk. Kenapa begitu? Karena berdiri. Gimana mau ngantuk, bos? Tadi saya mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 9, jam 10.20. Saya sudah ceramah 70 menit. Kultum, kuliah 70 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa pula malam ini 70 menit jamaah bertahan. Kadang saya baru ceramah 30 menit keluar kudan nil. Baru berceramah 20 menit jamaah udah menggaruk kepala. Lama betul Ustaz. Rupanya Palembang negerinya orang pengajian. Biasa maulid, biasa. Allah bisa karena biasa. Ayah-ayahnya sudah terbiasa, emak-emaknya sudah terbiasa, polisi-polisinya sudah terbiasa. Apakah anak kita akan melanjutkan maulid ini di masa akan datang? Jangan jawab dengan lidah, karena mudah menggerakkan lidah tak bertulang. Jawabannya adalah kita biasakan anak kita dari sekarang ke masjid berjamaah, masukkan ke pondok pesantren. Serahkan. Bapak ibu yang sudah menyerahkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum, daftarkan. SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, apapun namanya. Yang penting di dalamnya ada 5 pelajaran agama. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa Quran hadis? Nabi mengatakan, kutinggalkan 2. Kalau kamu pegang, lan tadillu abada, kalian tak sesat selamanya. Quran dan sunnah. Kenapa akidah? Kalau tidak akidah kuat, nanti anaknya dirusak oleh liberal, sekuler, sipilis. Itu penyakit kelamin tuh Pak Ustaz. Sekuler, pluralisme, liberal. Itu merusak. Maka mesti masuk pesantren. Harus ada pelajaran akidah. Ustaz Somad, saya polisi, anak saya dulu sekolah di Gontor. Alhamdulillah Pak, anak bapak pesantren. Ya, di mana sekarang? Sudah kerja di Batam. Yang penting pendidikan SMP, SMA-nya pesantren. Nanti S1 terserah dia. Dia mau terserah mau masuk kemana, silakan. Tengok hobinya. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana buat martil. Masukkan ke fakultas hukum. Insya Allah jadi hakim konstitusi. Gagal di situ jadi tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Ada 2 kemungkinan. Mau jadi dokter spesialis atau pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkan dia. Yang penting basic 6 tahun. Kita tak sanggup mengawal anak-anak kita nih Bapak Ibu. Ingat, yang ke-12. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah. Fitrah apa? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak yang keluar dari rahim ibu sudah Islam. Di mana dia bersyahadat? Dulu di alam arwah. Allah bertanya kepada dia, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua anak-anak menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi engkau Tuhan kami. Tapi ketika lahir ke dunia, lupa kita mengajarnya. Bapak tak sempat ngajar anak. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Bapak berangkat pagi, anak masih tidur. Bapak pulang malam, anak sudah tidur. Bapak jarang pulang.
Pak Toib namanya. Ibu pula sibuk. Sibuk apa ibu? WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, Telegram, Miligram, update status. Ada orang ngirim gambar ke WhatsApp saya, anak-anak diikatkan emaknya ke batang pisang. Emaknya asik, update status. Na'udzubillah. Ibu-ibu masak air panas, si ibu update status, masuk anak ke dalam. Tak sadar dia. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Siapa yang sanggup menjaga anak-anak ini? Tidak ada benteng lain terlain pondok pesantren. Saya nggak maulah anak saya pesantren. Nanti tamat jadi ustad, kurus pula macam Ustaz Somad. Anakmu tamat pesantren, saya ceramah ke Lampung. Tidak boleh satu pun ada yang naik ke kamar Ustaz Somad. Tak boleh masuk. Ya, saya pun masuk kamar hotel. Tak lama datang polisi Brimob ke kamar. Assalamualaikum. Loh, kok bisa masuk? Penjaga takut di bawah. Brimob masuk. Kamu siapa? Saya adik kelas Ustadz dulu di pesantren. Oh, masuk Brimob kamu? Ya. Bisa tamat pesantren masuk polisi? Bisa. Malah tamat pesantren lebih cepat lulus. Pas diperiksa dadanya bersih. Yang anak-anak SMP yang cabut-cabut itu waktu diperiksa berawan. Tamat pesantren bersih. Banyak dulu, tak tahu saya sekarang. Dulu waktu kami sekolah dikasih tahu, jangan bertindih, nanti tak bisa masuk tentara. Jangan tindih, nanti tak bisa, gigi rusak. Jangan makan coklat banyak, jangan merokok, nanti dada rusak. Di pesantren sebuah bersih. Sekarang anak-anak muda payah untuk lulus. Dulu zaman kami orang tindik 1. Anak muda sekarang 12 tindiknya. 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini, 2 di sini, 1 di sini, macam sapi kurban. Di bibir pula 1, anak-anak fang, bibir 1. Menengok bibir dia bertindik, bibir kita pula yang ngilu. Mau jadi apa anak-anak ini? Rusak karena narkoba. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya ini tukang jual bangunan, semen, kerikil, batu bata. Kalau ada anak-anak SMP beli lem kambing tak kami kasih. Pak, mau beli lem kambing, mana surat pengantar dari Kapolsek? Tak kami kasih Pak Ustaz, takut kami dia ngelem. Banyak anak-anak ini rusak. Buka tutup lem kambing, isa, putus kabel-kabel dalam. Tangkap sama Pak Kapolsek. Lepas. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya takut sama Allah. Error udah. Rusak kemana? Dulu Belanda menyerang kita dengan bom. Jepang menyerang kita dengan senapan besi. Sekarang mereka tidak menyerang kita lagi. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Tapi yang menyerang kita sekarang narkoba. Mix-mix, kamput, tua, Budweiser, vodka, sabu-sabu, pil rohypnol, pil anjing gila. Semua. Makin besar kota, makin mewah, makin hebat. Maka rumah-rumah hiburan, mencari ketenangan, karaoke, naik klub makin banyak. Padahal ketenangan itu ada di rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bapak habis maghrib menjelang isya 45 menit mati TV, mati HP, mati gadget, mati laptop, stop ngaji. Maghrib mengaji, habis maghrib isya stop, panggil sini. Udah juz berapa? 5 ya. Juz 5? Enggak, Iqra 5. Apa baca? Bataba, batata, batasa, basaba. Kamu? Udah amma yatasaalun. Baca. Amma yatasaalun. Kamu? Ar-Rahman ya. Apa baca? Ar-Rahman. Nah, giliran istri. Sini. Udah sampai mana? Yasin bang. Apa nih dari dulu tak pindah-pindah? Persiapan untuk abang. Baca. Dah selesai mereka membaca, udah siap. Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Ayah enggak baca? Udah dekat insya. Rupanya ayah tak pandai mengaji. Jadilah dia tak pandai mengaji tapi mengarahkan keluarga. Diam-diam dia datang ke musola menjumpai Pak Imam. Pak Imam, aku malu tak pandai ngaji.
Tolong ajarkan. Tapi kalau bisa, jangan sampai anak biniku tahu. Hilang wibawaku. Bisa kita ngaji 4 mata Pak Imam. Kata Pak Imam jangankan 4, 3 pun bisa baca. Pulang ke rumah, istri sama anak senyum-senyum. Loh, kenapa kalian senyum? Ayah belajar ngaji ya. Loh, Pak Imam tak bisa megang rahasia. Imam cerita, enggak ya, kok kalian tahu? Kan ada CCTV. Jangan malu. Lebih baik malu di sini daripada malu di akhirat karena menyia-nyiakan amanah. Kullukum ra'in. Setiap kalian wahai laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian akan ditanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tanggung jawabnya 5. 5 yang mesti kalian kasih ke istri kalian. Kasih dia makan. Udah saya kasih Pak Ustadz. Apa kau kasih? Pempek. Kasih dia makan, sudah. Pakaian, sudah Pak Ustadz. Jilbabnya, baju kurungnya, tertutup auratnya, sudah Pak Ustadz. Tempat tinggal, sudah Pak Ustadz. Aku tak bisa memberikan rumah pakai keramik mahal, tak apa-apa, sesuai kemampuan. Pendidikan, aslinya kalian laki-laki mendidik istri, mengajarkan dia mengaji, mengajarkan dia sholat. Saya tak bisa Pak Ustadz. Ajak dia ke pengajian para habaib, ajak dia ke majelis-majelis maulid. 5, perhatian. Kasih dia perhatian. Karena kalau tidak kalian perhatikan dia, dia akan mencari perhatian orang lain. Kalau ada perempuan keluar rumah bersolek, keluar rumah pakai gelang kaki, keluar rumah pakai baju berlebihan, itu menunjukkan dia ingin diperhatikan orang lain karena tak diperhatikan di rumah. Banyak perempuan ini sekarang di luar dia bersolek, di rumah macam hantu. Oleh sebab itu maka 5 kewajiban laki-laki harus kalian tunaikan. Kenapa? Kalau tidak ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun tanggung jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai saya tengok agak pulang satu-satu baru kita berhenti. Yang ke-13 tak lain tak bukan adalah bahwa kita ini semuanya akan berakhir. Dulu dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin, Raja Melayu. Kelebihan Raja Melayu ini saya perhatikan, Raja Melayu di sampingnya 2, Habib ulama. Pergi saya dari Pekanbaru ke Batam. Dari Batam menyeberang ke Pulau Penyengat. Dari Pulau Penyengat masuk naik becak. Nampak makam Sultan Raja Melayu di Pulau Penyengat. Di sampingnya makam Habib As-Saqqaf. Dari Yaman datang mendampingi Sultan-Sultan Melayu untuk menyebarkan agama Islam. Saya saja naik pesawat, naik speed, naik mobil terasa jauh. Bayangkan dulu para habaib, negeri ini menyembah Allah karena jasa para habaib yang mendampingi para sultan-sultan Melayu. Melayu, kalau sudah disebut Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Saya tak orang Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Saya Jawa Pak Ustaz. Sultan Agung mengkawinkan kalender Islam dengan kalender Jawa. Makanya orang Jawa menyambut tahun baru Islam bersama dengan orang Islam. Begitulah asimilasi agama dan budaya. Wadisongo sampai hari ini. Tapi dakwahnya tidak keras, dakwahnya tidak radikal, dakwahnya penuh dengan kelembutan. Seandainya dulu mereka datang para habaib ulama dengan mengatakan bid'ah, neraka, bid'ah, neraka, bid'ah, mungkin sampai sekarang kita masih nyembah pokok kayu. Tapi mereka dengan kelembutan doa mereka, dengan kearifan mereka, sampai hari ini kita masih lagi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang ke-14, InsyaAllah 15 saya cukupkan. Yang ke-14 apa itu Pak Ustadz?
kerumunan malam ini sudah bagus. Mengumpulkan orang payah. Mengumpulkan manusia ini payah. Tapi orang sudah berkumpul ini, sampaikan pesan-pesan kebaikan. Sampaikan. Semua pesan bisa disampaikan di sini. Anak-anak muda sekalian, kalau ingin keluar rumah, pakailah helm, yakinkan bunyi klik, baru jalan. Bisa kan? Bisa. Pesan apapun bisa disampaikan. Bapak ibu saudara sekalian, sebelum keluar rumah, yakinkan rumah dikunci, hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bisa. Apapun pesan bisa disampaikan. Tapi pesan terpenting di antara yang penting adalah jangan sampai umat Islam tidak ikut memberikan suara pada Pileg dan Pilpres 2019. Siap? Jangan ikuti hate speech, ujaran kebencian. Jangan sebarkan hoax, berita bohong dan dusta. Wujudkan Pileg Pilpres yang aman, damai, tentram dan sejahtera. Berikan pilihan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang yang sholat tidak milih. 6. DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Kalau yang sholat nggak milih, yang maulid nggak milih, yang ikut majelis Habib nggak milih, ingat, yang homo milih, yang mabuk milih. Jangan heran nanti naik anggota dewan pemakai narkoba. Kenapa pecandu narkoba bisa naik? Karena yang milih orang sakau. Bayangkan kalau anggota dewan terpilih, tiba-tiba dipilih pula dia menjadi kepala ketua sidang. Sidang paripurna pagi, APBD kita, kalau dipukulnya ke wakil, mati. Jangan setelah itu nanti baru ngomong, kenapa ini yang naik? Kenapa? Dulu ente kemana? Oleh sebab itu maka kekurumunan yang banyak berubah menjadi kekuatan. Ingat, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Apa itu dosa besar ya Rasulullah? Isyrak, syirik. Insya Allah kita di Palembang sudah bersih dari syirik. Amin. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita di Sumatera Selatan sudah selamat dari durhaka pada orang tua. Tapi yang ketiga ini kita belum tentu selamat. Apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kita memberikan kesaksian palsu. Itu bukan sekedar mencoblos kertas. Itu adalah memberikan kesaksian. Saya Abdul Somad dengan ini bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wakil saya di Senayan, wakil saya di parlemen. Bismillah, itu kesaksian. Maka gunakan telinga, dengar baik-baik. Pandang dengan mata, tengok baik-baik siapa ini orang. Dan yang paling penting istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Ibu sudah istikharah? Udah Pak Ustadz. Mana yang mau dipilih? Ini Pak Ustadz. Kenapa gambar itu yang dipilih? Dia yang udah ngasih rebana 1 set. Kemarin dikasihnya pula duit pakai amplop 100.000. Berarti sudah rusak karena money politik. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Mengecil suara. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke panti yatim. Setuju? Saya tak mau nanti ada telepon ke Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada nyebarkan duit 100.000. Haram. Serahkan ke anak yatim. Ada pula yang ngasih 1 juta Pak Ustaz. Oh, banyak tuh. 100.000 dengan 1 juta sama. Duit haram kau bawa pulang ke rumah. Dimakan anak istrimu. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi. Tempatnya api neraka jahanam. Jangan sampai kita suapkan yang haram-haram. Heran saya anak saya ini Pak Ustadz. Dikirim ke pesantren lari.
belajar sama Habib, kabur, diserahkan ke Ustadz, cabut. Jahat anak saya ini Pak Ustadz. Mungkin anakmu jahat, tapi kau lebih jahat. Kenapa? Karena kau suapkan nasi yang haram ke mulutnya. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram. Setetes darah haram masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Otak anak menjadi hitam, gelap, dan jahat. Ayatnya Bapak Ibu hafal. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun kotor, hitam, jahat? Karena otaknya kena darah hitam akibat dari makan haram. Jangan suapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita. Anak yang lugu, yang tulus, yang hijau, yang bersih. Ya Allah, selamatkan ayah, sehatkan ayah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram. Karena kau kasih makan haram. Masrabuhu haram. Kau kasih minuman haram. Malbasuhu haram. Kau berikan pakaian haram. Wa udhiya bil haram. Kau suapkan makanan-makanan haram. Kenakalan remaja kata mereka. Sebenarnya kenakalan orang tua yang memberikan makanan yang haram. Dibawa duit haram ini pergi ke Makkah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Heran saya nengok Pak Haji ini Pak Ustaz. Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek. Balik haji tak bercelana sama sekali. Haji bukan pada nama. Tapi ada perubahan. Gara-gara apa tak ada perubahan? Zaduka haram. Karena berangkat dengan uang haram. Yang terakhir, yang ke-15. Bahwa kita akan berpisah. Selesai sholat Jumat besok saya pulang ke Pekanbaru. Lama lagi jadwal baru datang berjumpa dengan Habib Mahdi membawa ke Palembang Sumatera Selatan. Tapi kita tak pernah bercerai. Kenapa? Karena kita tetap saling mendoakan. Majelis ini majelis yang paling barokah, bukan tausiah. Habis ini akan ada talqin zikir dari Habib. Habis itu akan ada doa khatam maulid dan doa penutup majelis dari Habib. Jangan bubar, duduk. Karena sekeliling kita ada malaikat rahmat. Dia mengaminkan doa kita di majelis. Majtama'a la yajtami' qaumun. Sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahum Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Mungkin dia bukan ustadz, dia manusia biasa, tapi hatinya bersih. Amin kata dia, menembus pintu-pintu langit. Maka kita selalu minta doa orang. Saya jumpa dengan siapapun doakan saya selalu. Habib Omar doakan saya, Habib Mahdi doakan saya, Habib Ali doakan saya, Ustadz Taufik doakan saya, Habib Qasim doakan. Jangan pernah bosan minta doa. Karena tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dibawa oleh malaikat. Orang yang tak mau berdoa sombong. Berusaha saja tak mau berdoa sombong. Berdoa saja tak mau berusaha pesong. Oleh sebab itu seimbang antara doa dan tawakal. Itulah yang dapat disampaikan oleh hamba Allah yang dhaif Al-Faqir Abdul Somad. Dimulai jam 9.15, sekarang jam 11 kurang 15, 90 menit kita bersama. Banyak silap dan salah tak berkenan di hati. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.